Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang keperawatan lansia dengan topik pemenuhan kebutuhan dasar fisik dan psikososial pada klien. Nah, di sini ada beberapa pelayanan kesehatan yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu beberapa upaya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada lansia. Yang pertama adalah upaya kesehatan promotif, yang kedua preventif, yang ketiga adalah kuratif, dan yang keempat adalah kesehatan rehabilitatif, di mana upaya kesehatan promotif dan preventif ini biasanya dilakukan di pelayanan luar gedung. Nah, sedangkan untuk kuratif dan rehabilitatif biasanya dilakukan pelayanan di dalam gedung, baik itu di puskesmas atau di rumah sakit ataupun di panti-panti jompo atau panti lansia. Nah, baiklah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan promotif? Promotif adalah kegiatan atau pelayanan yang diberikan untuk memberikan promosi kesehatan kepada masyarakat. Jadi bagaimana menyebarkan informasi tentang kesehatan kepada masyarakat. Jadi itu yang dimaksud dengan promotif. Baik itu dalam bentuk penyuluhan atau poster-poster atau baliho atau iklan tentang kesehatan. Nah, semua itu yang dimaksud dengan upaya kesehatan promotif. Nah, selanjutnya adalah upaya kesehatan preventif. Nah, upaya kesehatan preventif ini merupakan kegiatan bagaimana melakukan pencegahan terhadap penyakit. Itu bagaimana seseorang bisa tidak terpenyakit, ataupun bisa juga bagaimana seseorang tidak mengalami kecacatan dalam penyakit yang dialami. Nah, itu adalah upaya kesehatan preventif. Nah, selanjutnya kuratif. Nah, biasanya kalau upaya kuratif ini sama dengan upaya pengobatan. Jadi kegiatan kuratif merupakan sebuah kegiatan yang pengobatan yang ditujukan untuk memberikan penyembuhan terhadap penyakit, penderaan akibat penyakit, mengendalikan penyakit atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga secara optimal. Jadi pada intinya bahwa kuratif ini adalah sebuah yang oleh petugas kesehatan kepada masyarakat dengan tujuan untuk memberikan pengobatan. Jadi kuratif ini berarti sudah terkena penyakitnya. Sedangkan kalau tadi preventif dengan promotif, bagaimana supaya masyarakat atau orang tidak terkena penyakit. Nah, tapi ini kuratif, bagaimana tindakan yang diberikan ketika sudah terjadi penyakit kepada seseorang atau masyarakat. Selanjutnya adalah tindakan atau upaya rehabilitatif. Ini merupakan proses bagaimana menjaga seseorang yang sudah sembuh supaya tidak tidak kembali lagi sakit. Jadi bagaimana supaya bagaimana proses pemulihannya. Jadi adalah proses rehabilitatif. Jadi upaya yang diberikan kepada klien, baik itu masyarakat ataupun perorangan, supaya perorangan yang sudah sakit supaya tidak kembali sakit, supaya dia siap lagi untuk kembali ke masyarakat, supaya klien siap bekerja seperti biasa. Nah, itu adalah upaya kesehatan rehabilitatif. Nah, ini akan kita 4 poin ini akan kita bahas kali ini terkait dengan penanganan pada lansia. Nah, apa-apa saja kegiatan yang biasa dilakukan dalam
kaitannya dengan keperawatan lansia. Di sini ada kegiatan posyandu, mau baik itu dalam bentuk paguyuban atau perkumpulan lansia. Nah, ini beberapa kegiatan yang dilakukan di baik itu di posyandu lansia atau paguyuban lansia atau perkumpulan lansia. Ada beberapa kegiatan yang biasa dilakukan. Yang pertama seperti pelayanan kesehatan, yang kedua adalah PMT atau pemberian makanan tambahan, ada juga kegiatan olahraga. Selanjutnya adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat non kesehatan atau bukan merupakan kegiatan-kegiatan kesehatan. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, apa saja pelayanan kesehatan yang biasa dilakukan di posyandu lansia? Di sini ada beberapa kegiatan yang biasa dilakukan. Yang pertama adalah pemeriksaan activity daily living atau pemeriksaan aktivitas sehari-hari. Jadi di sini kita melakukan pemeriksaan atau pengkajian kepada lansia apa-apa yang dilakukan selama 24 jam atau rutinitas apa yang biasa dilakukan oleh lansia atau selama 24 jam. Jadi kita kaji semua mulai dari tidur yang dikerja, selanjutnya jam berapa dia tidur atau apakah ada tidur siang atau tidur malam. Semua kita kaji dari tidur sampai tidur kembali. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan status mental. Kita juga mengkaji status mental pada lansia, bagaimana tingkat stresnya, apakah mengalami stres ringan, berat sampai depresi. Itu semua kita kaji pada kegiatan posyandu. Nah, sebelumnya saya perlu sampaikan bahwa pedoman ini atau pedoman posyandu lansia ini ada di Permenkes Republik Indonesia nomor 67 tahun 2015. Jadi ini merupakan peraturan pemerintah, peraturan Menteri Kesehatan. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan status gizi. Nah, di sini kita memberikan pemeriksaan atau pengkajian tentang status gizi pada lansia. Apakah dia mengalami gizi kurang atau gizi lebih atau anemia dan lain-lain. Kita bisa lakukan dengan beberapa bentuk pemeriksaan, mungkin seperti pemeriksaan berat badan atau lingkar lengan atau lingkar perut atau lingkar dada. Semua itu bisa kita lakukan supaya kita bisa mengetahui status gizi pada lansia. Nah, selanjutnya pemeriksaan tekanan darah, karena kita ketahui bahwa banyak gangguan yang terjadi pada lansia, terutama pada sistem kardiovaskuler atau sistem peredaran darahnya. Makanya kita perlu secara rutin melakukan pemeriksaan tekanan darah. Jadi posyandu lansia itu harusnya biasanya dilakukan oleh pihak puskesmas bekerja sama dengan kader yang ada di desa. Itu biasanya dilakukan setiap bulan. Jadi secara rutin semua pemeriksaan atau pelayanan kesehatan ini diberikan kepada lansia. Nah, seperti tadi yang dari pertama pemeriksaan aktivitas sehari-hari, status mental, status gizi, dan tekanan darah itu dilakukan setiap posyandu, setiap kegiatan posyandu. Biasanya bersamaan dengan posyandu untuk bayi dan balita. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan lab sederhana. Jadi tentu yang bisa dilakukan di posyandu itu cuma pemeriksaan lab sederhana. Contohnya seperti pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, pemeriksaan asam urat dan lain-lain yang mudah dilakukan. Jadi tidak memerlukan peralatan yang lengkap, tapi cukup dengan alat sederhana bisa kita lakukan. Seperti tadi gula darah, kolesterol, bisa juga asam urat, pemeriksaan anemia bisa juga dilakukan di posyandu lansia. Nah, tujuannya supaya kita bisa mengetahui gangguan apa saja yang terjadi pada lansia. Nah, selanjutnya adalah apabila kita temukan masalah yang serius pada lansia,
maka kita segera melakukan rujukan ke puskesmas supaya segera ditangani. Kalau ada yang menderita hipertensi, ada yang menderita diabetes, ada yang menderita hiperkolesterol dan lain-lain yang mengganggu kesehatannya, atau bahkan ada yang mengalami gangguan mental, kita bisa langsung melakukan rujukan ke puskesmas melalui kegiatan posyandu ini. Nah, selanjutnya adalah jelas kita dalam posyandu lansia kita selalu memberikan health education atau pendidikan kesehatan kepada lansia. Baik itu lansia, sebenarnya juga bisa diberikan kepada keluarga lansia. Seperti itu. Ada juga kegiatan home care. Home care itu kegiatan yang dilakukan perawatan di rumah. Jadi kita kunjungi rumah-rumah lansia yang sudah tidak bisa berkunjung ke posyandu, kita bisa kunjungi di rumahnya. Kita bisa memberikan asuhan keperawatan, mungkin terjadi gangguan-gangguan mungkin seperti gangguan mobilitas atau luka diabetik, bisa kita lakukan pelayanan kesehatan berupa home care atau perawatan di rumah. Nah, selanjutnya kegiatan di posyandu itu yang biasa dilakukan adalah pemberian makanan tambahan. Nah, pemberian makanan tambahan ini selain diberikan makanan tambahan juga diberikan penyuluhan tentang gizi. Jadi selain diberikan makanan tambahan, kalau memang dana yang tersedia mencukupi, bisa diberikan makanan tambahan yang sesuai dengan kebutuhan gizi lansia seperti yang kita bahas sebelumnya. Dan kita juga harus memberikan penyuluhan tentang gizi-gizi apa yang mereka butuhkan dan disesuaikan dengan kondisi keadaan daerah sekitarnya. Jadi jangan sampai kita menyarankan makanan-makanan yang tidak ada di tempatnya, itu juga menyulitkan mereka. Jadi kita usahakan supaya kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di lingkungannya. Contohnya umpamanya yang tersedia cuma sayur kangkung, ya disarankan sayur kangkung, tidak usah umpamanya sayur sawi dan lain-lain. Kalau memang tidak ada, jangan dipaksakan. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi di kampungnya atau di daerahnya. Nah, itu penyuluhan yang diberikan. Nah, selanjutnya adalah kegiatan olahraga. Kegiatan olahraga ini antara lain seperti senam lansia, bisa dilakukan gerak jalan santai dan lain sebagainya yang bisa mendukung mendukung kesehatan lansia di daerah tersebut. Seperti yang kita bahas pada video sebelumnya tentang olahraga-olahraga yang bisa dilakukan oleh lansia. Nah, selanjutnya adalah kegiatan non kesehatan. Jadi di posyandu lansia itu bukan cuma kegiatan kesehatan saja yang dilakukan, bisa juga dilakukan kegiatan-kegiatan non kesehatan yang bersifat positif untuk lansia. Tujuannya adalah bagaimana lansia tetap bisa bersosialisasi dengan masyarakat, bukan cuma tinggal di rumahnya. Dia dengan kegiatan kesehatan yang akan di posyandu itu, masyarakat atau lansia ini bisa bersosialisasi dengan baik dengan masyarakat. Nah, kegiatan yang bisa dilakukan diantaranya adalah kegiatan kerohanian, atau bisa dilakukan pengajian, atau diundang penceramah dan lain-lain, atau bahkan bisa dilakukan arisan, atau kegiatan-kegiatan ekonomi produktif, kebun, bisa juga diskusi. Ini bagi lansia-lansia yang suka berbicara atau mantan-mantan pegawai atau pejabat, kita bisa lakukan forum-forum diskusi supaya membuka pikiran lansia apa ide gagasannya supaya bisa dimanfaatkan dalam masyarakat. Bisa juga dilakukan penyaluran hobi. Ada yang hobi punya tanam bunga, ada yang hobi menjahit, kita bisa salurkan di kegiatan-kegiatan posyandu. Jadi bukan cuma kegiatan kesehatan saja yang kita lakukan di posyandu, tapi bisa juga kita lakukan kegiatan-kegiatan non
kesehatan. Nah, ini ada video tentang kegiatan posyandu lansia. Ini lengkap sekali kegiatannya. Saya perhatikan ini dilakukan di Jakarta kayaknya. Ya, kita lihat. Nah, selanjutnya pada posyandu lansia itu ada sama halnya dengan posyandu untuk balita, ada juga meja-mejanya. Ada meja 1, meja 2, meja 3 sampai meja 5. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan di setiap meja. Tahapnya itu seperti mejanya. Jadi tahap 1 di meja 1 kegiatan pendaftaran. Di situ ada beberapa sarana yang dibutuhkan. Jadi nanti siapa tahu ada yang menjadi kepala pustu harus tahu ini. Kalau ada kegiatan posyandu lansia, sudah tahu bahwa meja ini tempatnya pendaftaran. Di sini pencatatan kegiatan sehari-hari. Nah, ini pencatatan kegiatan sehari-hari seperti tadi pengkajian kegiatan sehari-hari, ini penimbangan berat badan dan lain-lain. Nah, di meja ketiga ada pengukuran tekanan darah, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan status mental. Di meja 4 ada pemeriksaan laboratorium sederhana. Nah, di meja 5 akan diberikan penyuluhan dan konseling kepada lansia. Jadi seperti juga di hampir mirip dengan posyandu pada balita. Ini juga ada beberapa mejanya, setiap meja beda kegiatan-kegiatannya. Nah, bisa dilihat nanti di sini. Nah, selanjutnya penata laksanaan pasien pada pasien geriatri lansia. Nah, prinsipnya dalam melakukan penata laksanaan pasien lansia itu perlu memperhatikan karakteristik pasien yang dapat mempengaruhi tampilan klinik, program penata laksanaan yang diberikan termasuk pemberian obat serta risiko penyakit yang potensial muncul. Jadi kita dalam memberikan ini, maksudnya ini penata laksanaan medis, ini penata laksanaan yang diberikan kepada pasien lansia harus memperhatikan banyak hal, termasuk diantaranya adalah bagaimana kondisi karakteristik dari pasien lansia, bagaimana cara pemberian obat yang baik, jangan sampai obat yang diberikan hanya bisa merusak, tambah memperberat penyakitnya, atau bahkan obatnya tidak bereaksi. Jadi harus ketat pemeriksaannya, atau harus ketat pelaksanaan pemberian terapi kepada pasien geriatri. Jadi penata laksanaan pasien geriatri ini adalah bentuk kegiatan pelayanan kesehatan kuratif. Nah, jadi pengobatan ini. Dalam memberikan penata laksanaan medis pada pasien lansia, kita harus memperhatikan beberapa hal supaya terapi yang diberikan bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Obat yang diberikan bisa berfungsi dengan baik
tidak menimbulkan masalah yang lebih besar. Jadi kita harus memperhatikan beberapa prinsip dalam memberikan pengobatan kepada pasien lansia. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan adalah prinsip pemberian obat. Jadi di dalam memberikan obat kita harus memperhatikan dosis yang diberikan, terutama ketika kita memberikan obat kepada lansia, jangan langsung memberikan dosis maksimal. Jadi secara bertahap diberikan dosis yang rendah dulu, baru dinaikkan secara bertahap. Nanti setelah kita dapatkan efeknya yang paling bagus, baru kita pertahankan. Jadi jangan langsung dosis maksimal. Berbeda dengan orang yang masih muda, bisa langsung diberikan dosis maksimal. Contohnya umpamanya pemberian obat paracetamol, kalau biasanya dalam dosis normal itu 50 mg atau 500 mg per hari, untuk lansia jangan langsung diberikan 500 mg. Mungkin pada hari pertama bisa kita berikan 250 gram dulu untuk 24 jam. Nanti ketika tidak menunjukkan efek yang jelas atau tidak efek yang jelas, baru kita naikkan sedikit demi sedikit sehingga sampai pada dosis maksimal. Ini tujuannya juga supaya tubuh lansia bisa beradaptasi terhadap obat yang diberikan. Mungkin pengecualiannya untuk antibiotik, karena dalam aturan pemberian antibiotik itu harus diberikan secara konsisten, tidak boleh diberikan sedikit-sedikit atau terputus-putus, karena sifat dari antibiotik itu tidak boleh diberikan dalam bentuk, harus diberikan secara konsisten. Nah, selanjutnya yang harus diperhatikan adalah faktor farmakokinetik obat yang diberikan. Jadi prinsipnya ketika obat masuk ke dalam tubuh itu, maka di dalam aliran darah obat tersebut akan dilarutkan. Nah, ada dua macam atau ada dua jenis pelarut dalam darah yang digunakan tubuh untuk melarutkan zat-zat yang masuk. Yang pertama adalah air, yang kedua adalah lemak. Jadi dua pelarut ini yang akan melarutkan obat ketika masuk ke dalam tubuh. Nah, obat-obat yang larut dalam lemak itu disebut dengan lipofilik, sedangkan yang larut di dalam air disebut dengan hidrofilik. Nah, pada lansia ini umumnya terjadi peningkatan lemak di dalam darah, dan cairan tubuhnya cenderung menurun. Makanya ketika kita memberikan obat yang larut dengan lemak, itu dengan sendirinya obat tersebut akan lebih mudah dilarutkan, lebih mudah terlarut dalam darah, sehingga setelah terlarut akan sebelum digunakan akan disimpan dulu di jaringan. Sebelum digunakan sebagai obat akan disimpan dulu di jaringan, jadi lebih cepat penyimpanannya di jaringan, jadi lebih lama tinggal di jaringan. Makanya obat-obat yang larut dengan lemak itu harus diperhatikan jarak pemberian obatnya, jarak pemberian obatnya harus lebih lama supaya nanti hasil obat yang sudah larut tersebut yang tinggal di jaringan nanti sudah digunakan, baru dimasukkan lagi obat selanjutnya. Nah, berbeda dengan obat yang bersifat hidrofilik. Obat yang bersifat, karena lansia ini sudah banyak kekurangan cairan atau cairan tubuhnya cenderung lebih berkurang, maka ketika memberikan obat-obat yang bersifat hidrofilik atau obat yang larut dalam air, maka penyerapan obat ini akan lebih lambat, makanya akan menumpuk di plasma atau di dalam darah.
Maka ketika ingin memberikan obat yang bersifat hidrofilik, maka yang harus dilakukan adalah mengurangi dosisnya. Jangan memberikan dosis yang tinggi karena akan lebih banyak nanti menumpuk di dalam plasma atau di dalam darah. Nah, seperti itu. Jadi obat yang bersifat lipofilik, kita harus memperhatikan jarak waktu yang diberikan. Sedangkan obat yang bersifat hidrofilik harus kita memperhatikan dosis atau jumlah obat yang diberikan kepada lansia. Seperti itu. Prinsip ketiga yang harus diperhatikan adalah memperhatikan farmakodinamika obat yang akan diberikan. Jadi ketika obat masuk ke dalam tubuh, ketika masuk ke dalam plasma, maka setelah larut dengan air atau lemak, maka obat ini akan berikatan dengan albumin yang ada di dalam darah. Nah, setiap obat ini mempunyai kekuatan sendiri atau tingkat afinitas atau tingkat kemampuannya dalam berikatan dengan albumin yang berbeda-beda. Jadi kalau semakin tinggi tingkat afinitasnya, maka nanti obat ini akan semakin rendah konsentrasinya di dalam plasma darah karena lebih cepat dia berikatan dengan albumin. Nah, sedangkan apabila faktor afinitasnya itu tinggi atau faktor afinitasnya itu rendah, maka akan banyak penumpukan obat di dalam darah. Jadi dengan memperhatikan faktor dinamika obat ini, maka kita bisa mengetahui atau kita bisa menyesuaikan dosis yang diberikan terhadap lansia. Nah, jadi ini sebenarnya segmennya atau pembahasannya bagian farmasi dengan kedokteran, karena ini terkait dengan materi penata-laksanaan medis, jadi pemberian obat. Tapi kita juga harus tahu tentang prinsip-prinsip dalam pemberian obat pada pasien lansia. Nah, selanjutnya adalah ini pelayanan rehabilitatif. Nah, jadi bagaimana memberikan pelayanan rehabilitasi medik untuk lansia. Nah, jadi dalam memberikan rehabilitasi medik itu yang harus dilakukan adalah melakukan pendekatan medis, psikis, sosial, dan perawatan dan asuhan melalui berbagai teknik intervensi yang didesain untuk meningkatkan kemampuan fungsional pasien atau para penyandang cacat. Jadi tujuan utama dalam memberikan rehabilitasi kepada lansia adalah bagaimana kita bisa membantu lansia untuk meningkatkan kemampuan fungsionalnya kembali, seperti yang sulit berjalan, bagaimana supaya bisa berjalan dengan baik, atau yang cacat bisa diberdayakan supaya dia bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang dialaminya. Nah, selanjutnya adalah sebelum kita melakukan rehabilitasi, kita melakukan penilaian potensi rehabilitasi. Jadi sebelum masuk kriteria orang-orang yang bisa direhabilitasi, kita harus melakukan penilaian rehabilitasi terlebih dahulu. Nah, apa yang kita lakukan dalam penilaian potensi rehabilitasi ini? Yang pertama, kita melakukan penilaian kondisi awal. Jadi kita melakukan penilaian kondisi awal. Selanjutnya kita melakukan penilaian kemampuan fungsional, dan yang terakhir adalah kita melakukan penilaian kemampuan peran. Nah, apa yang kita lihat atau apa yang kita lakukan pada penilaian kondisi awal? Nah, di sini kita melakukan penilaian terhadap 5 komponen dasar dalam 5 komponen dasar gerak pada lansia, yaitu yang pertama adalah fleksibilitas otot, bagaimana
otot bisa, apakah ototnya masih bisa bergerak dengan baik sesuai dengan rotasinya atau sesuai dengan arah geraknya, atau yang kedua adalah kekuatan otot dan tulang. Kita bisa lihat pada kemampuannya berjalan atau berdiri sendiri. Kita juga bisa lihat dengan yang ketiga adalah kemampuan keseimbangan. Apakah dia berjalan masih seimbang atau sudah tidak bisa berjalan dengan sendiri atau mudah jatuh dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah koordinasi gerak dan endurance atau daya tahan. Ya, koordinasi geraknya apakah tidak kemampuannya dalam berjalan bagaimana, itu semua kita perhatikan. Selanjutnya endurance-nya, bagaimana ketahanannya, ya, apakah kalau dia berdiri cuma 1 menit bisa berdiri atau bagaimana, itu semua kita nilai. Ada penilaiannya di Permenkes yang kita pedomani saat ini. Nanti saya bagikan di filenya di Google Classroom. Nah, yang kedua adalah penilaian kemampuan fungsional. Nah, di sini pada penilaian kemampuan fungsional ini kita menggunakan penilaian dengan indeks Bartel. Jadi ini ada penilaian indeks Bartel, ini ada poin-poinnya yang kita bisa nilai apakah pasien atau lansia ini layak direhabilitasi atau hanya melakukan perawatan di rumah. Ini formulir dari indeks Bartel yang tadi. Jadi yang kita lihat adalah bagaimana BAB-nya dalam seminggu. Nah, di sini ada poin 0 sampai 2. Kalau 0 incontinence berarti dia tidak bisa menahan atau tidak bisa menahan BAB-nya, atau yang nilai 1 itu terkadang BAB tanpa disengaja, atau yang kedua continence, artinya dia mampu mengontrol BAB-nya. Nah, selanjutnya adalah BAK, bagaimana kemampuannya dalam BAK. Sama tadi BAB nilainya 0 sampai 2. Dinilai itu selama penilaiannya itu dilakukan selama 1 minggu atau selama 7 hari. Baik itu tadi BAB-nya atau BAK-nya. Selanjutnya poin ketiga adalah kebersihan pribadi. Jadi penilaiannya itu dinilai 24 sampai 40 jam. Jadi 2 hari sampai 4 hari. Yang kita lihat selama 2 hari apakah 100% dia membutuhkan pertolongan dalam perawatan kebersihannya, seperti harus dimandi, harus dibantu membersihkan badannya atau bagaimana. Itu kalau seperti itu diberikan nilai 0. Kalau mandiri dan bisa membersihkan sendiri dirinya seperti mandi atau sikat gigi atau bercukur sendiri, nah itu kita berikan poin 1. Nah, yang keempat yang dinilai adalah terkait dengan menggunakan toilet. Apakah 100% dia bergantung kepada orang lain? Kalau mau BAK atau BAB harus dibantu, diantar ke kamar mandi atau bagaimana? Itu nilainya 0. Kalau dia membutuhkan sedikit bantuan, banyak harus digotong sampai depan pintu WC, nanti dia bisa sendiri masuk di WC, itu nilainya 1. Sedangkan kalau dia mandiri, bisa pergi sendiri ke kamar mandi, bisa membersihkan sendiri ketika setelah BAB atau BAK, itu nilainya 2. Selanjutnya adalah makan. Kita lihat apakah dia bisa makan dengan sendiri atau dibantu oleh orang lain. Itu nilainya juga 0 sampai 2. Selanjutnya adalah transfer. Di poin ini transfer ini apakah dia
eh, tidak ada balance dalam duduk, artinya apakah dia mampu duduk sendiri, yang kalau dia tidak mampu berarti nilainya 0. Sedangkan kalau dia membutuhkan bantuan besar, harus dibantu 1 atau 2 orang supaya bisa duduk. Nah, jadi ini kondisi ini posisinya dalam keadaan tidur ya. Kalau dalam keadaan tidur dia sudah tidak bisa bangun, biar dibantu susah juga untuk duduk, maka nilainya 0. Sedangkan kalau dibantu bangun 1 atau 2 orang, nah itu diberikan nilai 1. Sedangkan kalau 2 membutuhkan sedikit saja bantuan untuk bangun, nah itu diberikan nilai 2. Sedangkan kalau nilainya 3, nah itu berarti bisa bangun dengan sendiri. Nah, selanjutnya yang dinilai adalah poin mobilitas atau pergerakannya. Kalau 0 sudah tidak bisa bergerak sama sekali, maksudnya dia cuma tinggal di tempat tidur. Yang kedua, kalau nilainya 1 diberikan ketika dia mandiri dengan kursi roda. Jadi kalau yang menggunakan kursi roda diberikan nilai 1. Sedangkan berjalan dengan dibantu, mungkin harus dibantu dengan orang, nah itu diberikan nilai 2. Sedangkan nilai 3 diberikan kepada lansia yang mandiri. Jadi mandiri maksudnya tidak apa-apa dibantu dengan tongkat, yang penting dia bisa berjalan sendiri, tidak dibantu oleh orang. Nah, itu diberikan nilai 3. Selanjutnya adalah dalam berpakaian. Kalau dia bergantung, kalau harus dipasangkan pakaiannya semua dari celananya, bajunya semua harus dipakaikan, itu nilainya 0. Kalau dia membutuhkan bantuan tapi dapat melakukan separuh, nah itu nilainya 1. Nah, mungkin kalau pakaian dalamnya masih bisa pakai sendiri, tapi kalau tapi masih diberikan bantuan seperti banyak pakai baju, itu nilainya 1. Sedangkan kalau dia mandiri, nah itu nilainya diberikan 2. Nah, selanjutnya adalah penilaian naik turun tangga. Jadi kalau 0, kalau tidak mampu diberikan nilai 0. Nah, kalau membutuhkan bantuan harus dipegang, kalau mau naik tangga itu diberikan nilai 1. Sedangkan kalau mandiri bisa naik turun sendiri tanpa bantuan orang lain, nah itu diberikan nilai 2. Selanjutnya adalah kemampuan dalam mandi. Kalau bergantung pada orang lain, itu diberikan nilai 0. Sedangkan kalau mandiri bisa diberikan nilai 1. Nah, dari 10 poin itu kita rekap nilainya di sini. Sini ada mengendalikan rangsangan BAB berapa, umpamanya 2 atau 1 atau 0. Nah, selanjutnya mengendalikan BAK, kebersihan pribadi seperti sisir, sikat gigi. Selanjutnya adalah menggunakan toilet. Nah, kita masukkan semua nilainya sini sesuai tadi yang penilaiannya. Selanjutnya kita total nilainya di sini, di bawah nilai total sini. Jadi ada poin-poinnya yang mana yang termasuk kriteria yang harus direhabilitasi, mana yang tidak perlu untuk rehabilitasi, hanya perlu pengawasan khusus. Nah, selanjutnya proses rehabilitasi medik pada lanjut usia. Jadi ada beberapa proses yang dilakukan dalam melakukan rehabilitasi. Tahap pertama yaitu yang harus kita fokuskan, yang pertama adalah mengatasi masalah kesehatan utama yang sedang dialami. Contohnya pasien direhabilitasi karena stroke umpamanya, jadi yang pertama harus kita tangani adalah stroke-nya dulu. Nanti di belakang kita urus kemampuannya berjalan atau lain-lain. Jadi yang pertama kita tangani adalah bagaimana menormalkan kondisinya agar tidak stroke. Nah, terutama bagaimana kita mengendalikan tekanan darahnya.
Ini untuk pasien stroke. Jadi yang harus kita utamakan adalah masalah kesehatan yang sedang dialami. Nah, setelah masalah kesehatan utamanya kita bisa tangani, kita fokus lagi ke bagaimana supaya tidak terjadi komplikasi untuk mencegah terjadinya komplikasi. Selanjutnya adalah bagaimana menghilangkan atau mengembalikan fungsi yang hilang. Contohnya tadi kalau sudah tidak bisa berjalan, jadi kita latih lagi supaya lansia ini bisa berjalan kembali. Jadi itu tahap ketiga dalam proses rehabilitasi. Nah, tahap keempat adalah mengatasi masalah komponen dasar fisiknya. Komponen dasar fisik itu yang seperti tadi, seperti kekuatan otot ada sini. Nah, ini komponen dasar fisik. Fleksibilitas otot, kekuatan otot dan tulang, keseimbangan, koordinasi gerak dan endurance. Itu tadi. Nah, jadi tahap keempat itu bagaimana kita mengembalikan kemampuan fisiknya kembali supaya umpamanya bisa berdiri secara normal, bisa berdiri secara seimbang, bisa berjalan dengan baik. Nah, itu fokus keempat yang kita tangani dalam proses rehabilitasi lanjut usia. Nah, tahap kelima, bagaimana kita menciptakan lingkungan yang bersahabat bagi lansia. Nah, ini terutama bertujuan supaya lansia tidak stres, tidak depresi, dan merasa diterima dalam masyarakat. Jadi kita harus menciptakan lingkungan yang membuat mereka senang. Dan tahap terakhir adalah bagaimana lansia ini bisa beradaptasi dengan keluarga. Nah, ini tahap-tahap yang kita laksanakan di dalam melakukan perawatan lansia dari tahap 1 sampai tahap 6. Semua ini harus dilakukan dari pertama, tidak boleh langsung tahap ke-6. Jadi yang namanya tahap itu harus mulai dari pertama. Jadi harus kita bagaimana mengatasi masalah kesehatannya dulu, setelah itu baru mencegah terjadinya komplikasi, selanjutnya mengembalikan fungsi yang hilang, selanjutnya bagaimana mengatasi masalah komponen fisik, selanjutnya menciptakan lingkungan yang bersahabat, dan selanjutnya bagaimana lansia ini bisa beradaptasi dengan keluarga. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini, dan apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan pada kolom komentarnya atau di Google Classroom-nya. Nanti pertanyaannya akan kita bahas pada video selanjutnya. Nah, tugas untuk kali ini nanti saya sampaikan atau upload juga di Google Classroom-nya. Oke, terima kasih untuk kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.